Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 6 perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk subbab yang terakhir, yaitu nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti setelah menonton video ini, kalian dapat menjelaskan kembali nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Perlu diingat bahwa sudut-sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita cari dulu untuk nilai trigonometri sudut-sudut istimewa untuk 60 dan 30 derajat. Nah, di sini untuk menentukan nilai trigonometri sudut 60 dan 30 derajat, kita gunakan bantuan segitiga sama sisi. Di sini ada segitiga ABC, kemudian panjang sisi AC, karena ini sama sisi, maka panjang AC-nya 2, panjang BC-nya 2, panjang AB-nya juga 2. Kemudian dari titik B ini kita tarik garis lurus ke bawah ke titik D. Maka didapatkan DCB besar DCB ini 60 derajat, kemudian sudut B-nya 60 dibagi 2, di sini 30 derajat. Maka kita bisa mencari panjang BD ini dengan menggunakan konsep Pitagoras. Ketika kita akan mencari sisi sebelah sini, gunakan konsep Pitagoras. Maka 2 kuadrat dikurangi panjang DC. Kalau dari AC itu 2, maka DC-nya adalah 1. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 3. Kenapa di sini ada akar 3? Asalnya dari Pitagoras. Kemudian kita akan mencari nilai sin dari 30. Sin 30, sin itu kan demi. Depannya itu 1, miringnya 2. Ketemu sin 30 itu setengah. Untuk cos 30, cos itu sami. Samping dari sudut 30 berapa? Akar 3. Per miringnya 2. Akar 3 per 2 bisa ditulis dalam bentuk setengah akar 3. Ini sama saja. Kemudian untuk tan 30 itu desa, depannya 1, sampingnya akar 3. Maka 1 per akar 3. Perlu diingat bahwa ketika bagian bawah dari suatu pecahan itu dalam bentuk akar, maka harus kita rasionalkan dulu, dikalikan dengan, kalau di sini akar 3 ya kalikan dengan akar 3 per akar 3. Menjadi 1 kalikan akar 3 itu akar 3, akar 3 kalikan akar 3 itu 3. Atau bisa ditulis dalam bentuk sepertiga akar 3. Untuk nilai kosekan dari 30 itu 1 per sin 30, nilai sin 30 adalah setengah, maka kebalikannya 2 per 1, 2 per 1 itu berapa? 2. Kemudian untuk sekan 30, sekan itu kebalikan dari cos, maka nilai cos 30 berapa? Setengah akar 3, kalau dibalik menjadi 2 per akar 3. Tadi ketika bagian bawahnya berupa akar, maka harus kita rasionalkan, dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya 2 per 3 akar 3. Kemudian untuk yang terakhir itu kotangen dari 30 derajat. Kot itu sepertan. Tannya 1 per akar 3. Maka jadi dibalik akar 3 per 1. Berapa? Akar 3. Di sini ya dilihatnya kan 1 per akar 3. Desa. Berarti kalau kotangen jadinya sade. Sampingnya berapa? Akar 3. Kemudian depannya berapa? Depannya 1. Maka akar 3 per 1 hasilnya akar 3. Diperoleh nilai seperti ini untuk sin 30, cos 30, tan 30, kosekan 30, sekan 30, dan yang terakhir kotangen 30. Kita lanjut untuk yang 60 derajat. Nah, kalau untuk 60 derajat, demi, sin itu kan selalu demi. Kita lihat, depan sudut 60, akar 3, miringnya berapa? 2. Akar 3 per 2. Bisa ditulis dalam bentuk 1 per akar 2 kalikan akar 3, setengah akar 3. Kemudian cos 60 derajat ini sami.
Samping dari 60 itu 1, miringnya 2,5. Tan 60 desa depan itu akar 3, kemudian sampingnya itu 1, akar 3 dibagi 1, akar 3. Kosekan 60, kos itu kan seper sin 60. Kalau sin itu demi, maka kosekannya adalah mide. Miringnya berapa? Miringnya 2. Kemudian mide depannya berapa? Akar 3, 2 per akar 3. Di sini bagian bawah itu ada dalam bentuk akar, maka harus dirasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3 menjadi 2 per 3 akar 3. Kemudian untuk sekan 60 derajat itu sama saja dengan 1 per cos 60. Cos itu sami, maka sekannya itu adalah misa, miringnya 2, sampingnya itu 1. 2 dibagi 1, ketemunya 2. Kotangen 60 sepertan, kalau tan itu desa, maka kotangen itu sade. Sampingnya berapa? 1. Depannya akar 3. Karena bagian bawah ada bentuk akar, harus kita rasionalkan. Kalikan akar 3 per akar 3. Hasilnya sepertiga akar 3. Jadi diperoleh sin 60, cos 60, tan 60 sampai kotangen 60 seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai dari trigonometri sudut 45 derajat. Kita menggunakan bantuan dari persegi panjang atau jajar bujur sangkar ya. Karena di sini persegi panjang atau bujur sangkar, maka sudutnya itu ini kan siku-siku pasti 90 derajat. Kemudian kita bagi 2, diperoleh ABD. Ini kan persegi. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Panjangnya kita misalkan 2, sama-sama 2 semua. Kemudian kita ambil ABD. ABD kalau di sini 2, di sini 2, maka sisi miringnya kita cari menggunakan Pitagoras. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, artinya akar 8. Akar 8 disederhanakan menjadi 2 akar 2. Ini menggunakan Pitagoras, kenapa didapat 2 akar 2. Kemudian yang akan kita cari itu adalah 45. Maka sin 45 demi depannya 2, miringnya 2 per akar 2. Di sini ada dalam bentuk akar, yang dalam bentuk akar itu akar 2, maka harus dirasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2. Didapat setengah akar 2, kemudian untuk cos 45 itu sami, sampingnya, samping dari sudut 45 itu 2, miringnya juga sama. Diperoleh nilai cosnya itu juga sama, setengah akar 2. Untuk tan dari 45, tan itu desa, depannya 2, sampingnya 2, 2 per 2, 1. Untuk kosekan, sekan, kotangan, dan seterusnya itu caranya sama seperti yang tadi, tinggal kebalikannya saja. Maka diperoleh nilai sin 45 sampai dengan kot 45 seperti ini. Kita lanjutkan untuk bagaimana cara menentukan nilai untuk sudut 0 derajat dan 90 derajat. Kalau untuk 0 derajat dan 90 derajat, kita gunakan bantuan lingkaran. Di sini ada lingkaran, kemudian kita bagi jadi 4. Misalkan jari-jarinya itu 1, ini 1. Kemudian kita tarik garis lurus dari pusat lingkaran ke busurnya. Diperoleh ini kan sama saja dengan R-nya. Kemudian untuk dari jarak sini ke bagian sebelah sini itu X, dan ini dimisalkan dengan Y. Ketika kita akan mencari 0 derajat, maka garis yang biru ini 0 derajat berarti kan tidak ada sudutnya. Maka R ini kita turunkan sampai ke bawah. Diperoleh seperti ini. Maka Y-nya tingginya kan jadi 0. Y-nya itu jadi 0 karena ini ke bawah. Nah, Y-nya jadi 0, X-nya berapa? Panjang X-nya itu sama dengan jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? 1. Maka kita tinggal memasukkan ke sini sin 0. Sin itu adalah demi. Depannya berapa? Y-nya tadi ketemunya
0. Kemudian miringnya berapa? Miringnya 1. Ini kan miring, R ini kan sebagai miringnya. R-nya berapa? Karena jari-jari panjangnya 1, maka R-nya juga 1. 0 per 1, hasilnya 0. Kemudian cos 0 derajat, sami. Sampingnya berapa? Samping bagian sini berapa panjangnya? 1. Miringnya 1. 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian untuk tan itu 0 derajat. Tan 0 derajat itu desa. Depannya itu Y-nya, depannya itu 0. Kemudian sampingnya itu X, X-nya itu 1, maka 0 per 1 itu 0. Untuk kosekan, sekan, dan kotangen itu menyesuaikan nilai sin, cos, dan tan-nya. Tinggal dibalik saja, kebalikan. Maka diperoleh nilai sin sampai kotangen untuk sudut 0 derajat itu seperti ini. Kalau di sini ada keterangan tambahan ya, kalau 0 dibagi 1 hasilnya 0. Tetapi ketika 0-nya berada di bawah maka menjadi tak hingga. Oke, kita lanjutkan untuk yang 90. Kalau sin 90 ini artinya nanti Y-nya kan ke sini. 90 R-nya juga ke sini. Maka panjang R dan Y itu sama-sama 1. Sin 90 derajat demi depannya itu adalah sudut Y, depannya itu adalah Y, kemudian miringnya itu R. Y sama R itu kan sama-sama 1, maka 1 per 1 ketemu 1. Cos 90 derajat, cos 90 derajat sami, sampingnya itu X-nya itu 0, kemudian miringnya R-nya itu 1. 0 per 1 ketemu 0. Untuk tan desa, depannya itu Y, Y-nya itu 1, kemudian sampingnya itu X, X-nya itu 0, 1 dibagi 0, 0 berada di bawah, maka tak hingga. Untuk kosekan, sekan, dan kotangen menyesuaikan nilai sin. Yang penting kalian hafal kalau kosekan itu sepersin, kalau sekan itu seperkos, kalau kotangen itu sepertan. Itu saja kuncinya. Di sini untuk bisa menentukan nilai trigonometri sudut-sudut istimewa, kuncinya sama dengan pertemuan lalu, bahwa kita harus menghafalkan atau harus paham kalau untuk mencari sin itu demi depan sudut yang dicari dibagi dengan miringnya. Kemudian untuk cos itu sami, samping, miring, tan itu desa, kosekan itu sepersin, sekan seperkos, dan kotangen itu sepertan. Itu yang harus kalian ingat. Sampai di sini penjelasan kita, ini hasilnya untuk nilai trigonometri sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan, itu ulangan harian yang kedua untuk bab 6. Semoga mendapatkan nilai yang baik. Silahkan kalian pelajari dari subbab yang pertama sampai dengan subbab yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.